kita sudah kita sudah masuk ke materi keempat gitu. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ini masih rangkaian sebenarnya dengan yang sebelumnya gitu, cuma di sini khusus untuk WP PPH final gitu. Kemarin kan kita sudah belajar peredaran usaha dengan penyerahan di SPT masa PPN, HPP dengan SPT masa output dan PPN, dan beban usaha dengan PPH output dan PPN juga. Nah, sekarang kita fokus ke WP-WP yang terkait dengan penghasilan yang bersifat final. Sebelumnya kembali kita mengingat artikulasi SPT gitu ya, jadi masih sama gitu dengan yang kemarin disampaikan. Nah, bedanya adalah yang di sini kita akan berfokus pada WP-WP yang memang memiliki penghasilan utamanya itu dari PPH yang bersifat final. Jadi nanti di sini ada di PPH pasal 4 ayat 2 dan PPH pasal 15. Nanti linknya dia ke peredaran usaha juga dan juga ke biaya-biayanya nanti kita lihat seperti apa. Ini tidak perlu saya ulang karena ini sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita WP yang penghasilannya itu masuk dalam kategori PPH final. Itu ada dalam hari-hari ini kita akan membahas perusahaan real estate, kemudian perusahaan konstruksi, perusahaan pelayaran, dan perusahaan UMKM. Kembali, mengingat juga sebenarnya tidak berbeda dengan materi-materi sebelumnya, intinya di sini kita akan mengawinkan istilahnya data-data yang ada di peredaran bruto beserta biaya-biayanya dalam laporan keuangan, kemudian data-data yang ada di dalam SPT masanya, baik PPH output, dan juga maupun SPT masa PPN-nya. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke satu sektor usaha gitu yang dia penghasilannya mayoritas bersifat final. Saya bilang mayoritas ya, karena tidak menutup kemungkinan selain dia mempunyai usaha utama yang bersifat final, dia punya usaha lain yang tidak bersifat final. Sebelum kita masuk ke perpajakannya, pertama perlu kita pahami dulu bagaimana proses bisnis dari real estate itu sendiri. Nah, yang pertama biasanya sebelum sebuah perusahaan real estate, dia sebelum mulai membangun dan lain sebagainya, dia ada tahap persiapan dulu. Jadi penelitian pendahuluan, riset pasarnya, apakah di daerah situ misalnya dia mau membangun perumahan, apartemen, apakah di situ pasarnya bagus atau tidak, biasanya ada studinya sendiri. Kemudian ada studi kelayakan, pemasarannya bagaimana, keuangannya gimana, aspek sosial politiknya di mana, legalitasnya bagaimana, teknisnya gimana, termasuk nanti di situ perencanaan konstruksi dan rencana anggaran biaya. Sehingga ketemulah kira-kira hitung-hitungan kasar gitu dari mereka, ini layak atau enggak, biayanya itu berapa, termasuk biaya perizinan dan lain sebagainya untuk membangun situ. Nanti akan dipasarkan dengan harga berapa, itu ketemu di tahap persiapan ini. Kemudian setelah semuanya lengkap di tahap persiapannya, tentunya tahap pertama adalah pengadaan lahannya. Itu bisa menggunakan aset sendiri yang memang sudah dimiliki oleh si perusahaan. Kemudian bisa juga bentuknya kerjasama dengan pemilik lahan gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya sebuah perusahaan joint venture atau mereka membuat perusahaan baru antara dua entitas gitu, yang satu pemilik lahan, yang satu yang membangun real estate-nya. Nah, itu nanti mereka hitung-hitungan bagi kepemilikannya berdasarkan proporsi modal masing-masing. Itu yang bersama dengan pemilik lahan, atau dia membeli lahan baru. Nah, kemudian setelah lahannya itu sudah dimiliki di antara 3 kriteria yang tadi disampaikan, dibuatlah site plan awal.
seperti itu. Dan seperti apa perumahannya, nanti fasumnya di mana, kemudian perumahannya di mana, posisinya rumah-rumahnya, jalannya, dan lain sebagainya. Kalau apartemennya sama saja, berapa lantai, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai site plan awalnya akan jadi salah satu dokumen yang wajib disampaikan ketika mengajukan perizinan gitu, termasuk izin prinsip di situ, izin site plan, izin lingkungan di sekitar, IMB, dan izin-izin lainnya yang terkait dengan perusahaan atau usaha real estate. Kemudian setelah perizinan keluar, site plan akhir dan desain proyek real estate dia difinalisasi. Nah, kemudian setelah punya site plan yang sudah fix, baru kemudian melibatkan pihak ketiga, gitu. Misalnya bank untuk pendanaannya, kontraktor siapa yang mau mengerjakannya, apakah dikerjakan sendiri atau disubkan, atau dikerjakan sendiri beberapa disubkan, seperti itu. Kemudian asuransi, siapa yang meng-cover asuransinya atas proyek tersebut. Nah, setelah sudah semua dengan pihak-pihak terkait, baru ada komitmen resmi dengan pihak-pihak yang terkait itu. Bentuknya kontrak biasanya. Nah, setelah itu dimulailah konstruksi awal, mulai dari pematangan lahan dulu sebelum dibangun gitu, terus pembangunan prasarana dasar, dan pembangunan unit contoh. Meskipun belum selesai, biasanya unit contoh dikebut tuh di awal supaya bisa dipasarkan sebelum benar-benar dibangun. Kemudian setelah itu dipasarkan, iklan, price list, master stock, setiga-tiganya gitu, kemudian baru dijual. Nah, dijual itu bisa paralel dengan pembangunan proyek real estate-nya sendiri. Ya. Kemudian setelah selesai semua, ya selesaikanlah proyek tersebut. Kira-kira seperti itu proses bisnis real estate. Nah, untuk penjualannya sendiri umumnya perusahaan real estate ini ada tiga cara gitu. Yang pertama dia pakai tunai, pakai hard cash atau dibilang kas keras gitu ya. Kemudian tunai bertahap atau soft cash, atau juga cash lunak atau cash bertahap biasanya. Dan yang terakhir dia pakai KPR atau KPA, kredit pemilikan rumah, atau yang biasanya orang-orang mayoritas di sini gitu, tapi tergantung segmennya juga sih gitu. Nah, untuk yang tunai itu prosesnya lebih cepat gitu. Jadi pertama dia ada booking fee dulu gitu ya untuk dapetin unitnya, biasanya 5 juta, 10 juta, 100 juta tergantung dari harga unitnya itu sendiri. Kemudian setelah booking fee, uang muka, biasanya kalau ketentuan sekarang sekitar 20% kalau nggak salah, minimal dari harga unitnya. Kemudian setelah ada uang muka, dibikinlah surat pemesanan unit. Surat pemesanan unit ini akan dijadikan dasar sebagai PPJB atau perikatan jual beli, perjanjian perikatan jual beli. Kemudian setelah itu dilunasi, setelah keluar PPJB dilunasi. Kemudian setelah dilunasi kan ada serah terima gitu ya, berarti divalidasi dulu SSP-nya, penjualan tanah dan atau bangunannya, baru dibuatkan AJB atau akta jual beli. Karena validasi SSP ini merupakan salah satu syarat untuk membuat AJB. Nah, tunai bertahap atau dibilang cash bertahap gitu ya, itu sebenarnya tidak terlalu panjang sebenarnya, tapi mirip dengan yang tunai, cuma dia baru AJB-nya dibuat itu setelah ada pelunasan intinya. Nah, ini yang tunai bertahap, booking fee sama, kemudian lanjut ke uang muka juga sama, surat pemesanan unit juga sama, kemudian PPJB sama. Nah, di PPJB ini kan kalau ditunai dia langsung dilunasi, kalau di sini dia angsuran, tergantung yang disepakati gitu ya.
Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 12 kali, tergantung perjanjian di antara kedua belah pihak. Nah, setelah dilakukan pelunasan, setelah semuanya lunas gitu ya, baru dibuat validasi SSP dan dibuat akte jual belinya. Akte jual belinya inilah yang nanti jadi dokumen ketika si pembeli itu mengurus surat hak miliknya gitu ya, atau hak guna bangunannya. Nah, kalau untuk kredit gitu ya, untuk kredit seperti KPR atau pemilikan rumah atau pemilikan agunan, pemilikan aset lainnya, nah itu dia dimulai dari booking fee sama, uang muka sama di situ, surat pemesanan unit sama. Nah, tapi tidak lanjut ke PPJB dulu, dia melengkapi berkas KPR-nya dulu di sini. Dia melengkapi berkas KPR-nya, kemudian PPJB. Nah, PPJB jadi dasar analisis permohonan kreditnya. Ini oleh pihak bank, kemudian disurvei oleh banknya, di-appraise oleh kantor appraisal, biasanya bekerja sama dengan banknya. Wawancara ini bisa ada atau tidak, intinya KPR itu disetujui melalui proses-proses. Nah, proses ini adalah proses yang dilakukan oleh bank dan pembeli sebenarnya. Kalau penjual dia hanya memberikan keterangan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, setelah KPR disetujui, di situ ada pelunasan biaya administrasi, asuransi, notaris antara pihak pembeli dengan pihak banknya, baru dilakukan akad. Nah, akadnya itu AJB gitu ya, terus balik nama, pajak termasuk yang sama di sini, dilakukan validasi ASPT dan lain sebagainya, APHT jika ada gitu ya, dan cover note. Kemudian setelah semua akad selesai, penyerahan kunci, baru mulai pembayaran cicilan. Pembayaran cicilan ini sebenarnya sudah lepas antara penjual dan pembeli. Ini adalah komitmen antara bank dengan pembeli. Penjual sudah biasanya di sini ketika ada akad, dia sudah setelah itu dia ditransfer dari bank kepada penjual. Nah, seperti yang tadi barusan dijelaskan, jadi umumnya ada 3 gitu ya, cara pelunasan gitu ya. Penjualan dari real estate, hard cash, soft cash, ataupun KPR atau KPA. Nah, sekarang kita lihat ketentuan PPN-nya. Kapan itu terutang PPN? Seperti yang nanti akan dibahas sih sebenarnya, slide-nya nggak terbalik. Jadi saat terutang PPN kan kalau di penyerahan barang kena pajak itu kan adalah saatnya itu adalah ketika dia diserahkan BKP-nya atau ketika diterima pembayaran. Mana yang lebih dulu kan gitu saat terutang PPN-nya. Nah, di hard cash atau tunai atau cash keras gitu ya, itu ketika booking fee dia sudah terutang PPN karena ada penerimaan uang di sana. Jadi di situ diterbitkan faktur pajak atas booking fee. Seharusnya secara ketentuan seperti itu, cuma kadang-kadang digabungkan tuh di sini. Umumnya yang terjadi gitu. Nah, kemudian ketika ada pembayaran uang muka, dia diterbitkan lagi faktur pajak atas pembayaran uang muka tersebut. Kemudian ada lagi dia ketika ada pelunasan, jadi diterbitkan faktur pajak. Soft cash mirip, bedanya hanya di angsuran. Ketika dia membayar angsuran, seperti tadi sudah dijelaskan, itu setiap pembayaran angsurannya itu diterbitkan faktur pajak. Ya, atas angsuran pertama, angsuran kedua, dan lain sebagainya. Pelunasan juga demikian. Nah, untuk yang KPR, dia sama, booking fee dan uang muka diterbitkan faktur pajak masing-masing, dan faktur pajak itu diterbitkan ketika ada pembayaran dana dari bank kepada developer setelah akad posisinya ya. Setelah akad, terus dananya cair dari bank, diberikan kepada developer, disitulah diterbitkan faktur pajak. Hanya itu saja bedanya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, jadi pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPN terus berulang kali kita bahas gitu, jadi penyerahan barang yang terutang
yang termasuk penyerahannya terutang gitu kan, itu ada sampai H, teman-teman bisa baca sendiri. Kita fokus di ayat 2 gitu ya. Jadi dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak, atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutang pajak adalah saat pembayaran gitu ya. Jadi kalau dibayarkan dulu barangnya belum diserahkan, maka pas pembayaran itu terutang PPN meskipun penyerahannya belum dilakukan. Tapi kalau penyerahan dulu, pembayarannya belakangan, pada saat penyerahan itu sudah terutang PPN, wajib disetor, dibuatkan faktur pajak dan disetor paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Nah, kemudian di pasal 17 ayat 3 PP nomor 1 tahun 2012, jadi penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai barang kena pajak berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Di penyerahannya ketika hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut berpindah dari penjual ke pembeli. Penyerahan lah kalau kita bilang. Nah, di penyerahan perusahaan real estate itu erat hubungannya dengan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan itu terutang PPh pasal 4 ayat 2 diatur di PP nomor 34 tahun 2016 gitu. Jadi pasal 1 ayat 1 dia berbunyi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli PPJB gitu ya atas tanah dan atau bangunan terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, di sini berarti ada dua gitu ya, ada yang pengalihan hak atau PPJB. Nah, ketika pengalihan hak atas tanah atau bangunan, wajib pajak itu menyetor sendiri PPh pengalihan tanah atau bangunan, maksudnya wajib pajak yang memperoleh penghasilan alias penjualnya, wajib menyetorkan sendiri PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunannya sebelum akta keputusan kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi sebelum akta dibuat, akta itu maksudnya akta jual belinya, gitu, itu dibuat harus sudah disetorkan pasal 4 ayat 2. Notaris biasanya paham sekali nih kayak gini. Jadi sebagai syarat dia membuat akta jual beli atau AJB itu harus ada validasi SSP atas setoran PPh pasal 4 ayat 2, termasuk juga BPHTB-nya biasanya juga harus dilunasi dulu di situ. Cuma ketika BPHTB sekarang sudah diadministrasikan di pemerintah daerah, maka tidak kita bahas di sini. Nah, kemudian PPh terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya. Jadi semua PPh-nya terutang sebagian atau semua pembayaran gitu ya. Intinya adalah semua pembayaran yang diterima oleh si penjual. Nah, kalau untuk PPJB pelunasannya dilakukan sendiri oleh HT atau badan gitu ya. Pihak penjual yang namanya tercantum dalam PPJB pada saat pertama kali ditandatangani. Jadi ada dua pihak nih. Sebagai contoh ada dua pihak, penjual dan pembeli. Nah, PPh itu harus dilunasi atas PPJB yang nama penjualnya tercantum di situ. Gitu ya. Tercantum di situ. Nah, kemudian yang kedua, pihak pembeli yang namanya tercantum dalam PPJB sebelum terjadinya perubahan. Dalam hal terjadi perubahan pihak pembeli dalam PPJB tersebut. Jadi kadang-kadang ada kasusnya gini teman-teman. Jadi penjual ke pembeli gitu ya, misalnya KPR nih, penjual ke pembeli, nah ketika PPJB itu kemudian kan terutang PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya, terlanjur dibayarkan gitu oleh penjual gitu. Nah, tapi ternyata karena ada proses KPR dan lain sebagainya, dia gagal sehingga PPJB-nya harus diganti gitu. Pihak pembelinya harus diganti. Akhirnya dirubah menjadi pihak pembeli yang baru gitu ya.
karena yang lama dia tidak bisa memenuhi kredit, atau dia sebenarnya sudah memenuhi, cuma berubah pikiran di akhir, dialihkan ke orang lain. Jadi sebenarnya ada 2 kali penyerahan ketika terjadi hal seperti itu, sehingga terutang kembali. PPh pengalihan hak dianggap si pembeli ini mengalihkan kepada pembeli yang lain sebenarnya, meskipun PPJB-nya hanya dirubah, sehingga dia terutang. PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Si pembeli pertama yang namanya tercantum pertama. Nah, itu di pasal 1 ayat 3-nya. Nah, ini sama, pasal 3 ayat 2, dia terutang saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran. Semua pembayaran yang diterima oleh si penjual. Nah, PP nomor 34 tahun 2016 juga mengatur besaran tarifnya. Jadi ada 3 tarif di situ di dalam PP nomor 34 tahun 2016 atas pengalihan tanah atau bangunan ini. Yang pertama, dia tarif 0% jika pengalihannya itu pembelinya atau pengalihan itu diserahkan kepada pemerintah atau BUMN BUMD, itu tidak terutang, bukan terutang, terutang PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 0%. Sementara kalau yang diserahkan itu adalah rumah sederhana atau rumah susun sederhana RSS oleh WP yang memang usahanya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau biasanya kita sebut WP real estate gitu, itu terutang 1%. Kalau rumahnya itu memang rumah sederhana atau rumah susun sederhana, itu ada ketentuannya sendiri ya, luas unitnya berapa dan lain sebagainya, harga jualnya berapa, biasanya udah ada cap-nya di sana. Nah, itu dia terutang dengan tarif 1% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunannya. Nah, selain itu, selain yang huruf A dan huruf B, normally dia kenanya tarif 2,5%. Nah, nilai pengalihannya ada beberapa macam gitu. Yang pertama, nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. Nah, di sini nih. Di sini dia ada nilainya itu ditentukan biasanya gitu ya, ditentukan oleh pejabat yang berwenang, biasanya divalidasi sendiri oleh penilai yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian juga nilai menurut risalah lelang dalam hal pengalihannya itu sesuai dengan peraturan lelang gitu ya, ketika dilelang barang sitaan, aset sitaan bank gitu atau yang lain sebagainya, kan ketika dilelang dia dasarnya nilai pengalihannya adalah nilai menurut risalah lelang, tertulis di dalam risalah lelang. Kemudian nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi kalau hubungan istimewa, dia nilai yang seharusnya. Berapapun yang diterima dari seharusnya. Dia bisa pakai harga wajar atau metode-metode yang bisa dilakukan untuk mengetahui nilai yang seharusnya diperoleh atau diterima. Nah, kemudian nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan hak tersebut dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, pakai arm length transaction ya, jadi yang tidak ada hubungan istimewa atas pihak-pihak yang independen, dia yang benar-benar diterima nilainya berapa. Kemudian nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar. Dalam hal pengalihan haknya itu terjadi melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati para pihak. Jadi tidak, di sini gampangnya tidak melibatkan uang dia, karena hak kan penyerahan hak doang, pelepasan hak doang, tukar-menukar, hibah, waris itu kan tidak ada uang yang terlibat di sana, pemberian saja. Nah, itu tetap ada PPh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunannya, tapi nilainya itu yang seharusnya diterima. Tapi dia berdasarkan harga pasar, biasanya pembandingnya adalah di situ dijualnya berapa, atau terakhir terjual berapa. Mungkin teman-teman sering baca berita, kayak pembebasan lahan, misalnya mau bangun tol, itu dasarnya adalah transaksi terakhir biasanya. Transaksi terakhir itu di situ berapa, nah itulah harga jualnya. Harga pasarnya adalah transaksi terakhir. Tapi bisa aja juga nggak pakai transaksi terakhir, rata-rata transaksi dalam 1 tahun, atau metode-metode apapun yang disepakati. Nah, tapi ada yang dikecualikan gitu ya dari pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 pengalihan tanah atau bangunan ini.
Yang pertama itu orang pribadi, dia yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Jadi ada dua ketentuan gitu di sini. Jadi pertama, dia orang pribadinya punya penghasilan di bawah PTKP terlebih dahulu. Biasanya dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, dia tidak punya NPWP. Yang kedua, ketika punya NPWP, dia menyampaikan dengan 1770 SS atau 1770 tapi nihil biasanya. Gitu. Jadi di situ dia membuktikan bahwa dia penghasilannya di bawah PTKP. Banyak juga beberapa kantor KPP gitu ya, dia mensyaratkan adanya surat pernyataan dari si wajib pajak. Gue aja, yang penting dibuktikan bahwa dia penghasilannya memang di bawah PTKP. Itu ketentuan pertama. Jadi ketentuan kedua adalah pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah gitu ya. Jadi jangan 60 juta tahun ini, 60 juta tahun depan, 60 juta tahun berikutnya, padahal itu atas objek yang sama. Nah itu kan sebenarnya adalah pembayarannya dipecah-pecah, seakan-akan ada 3 kali penyerahan gitu ya. Padahal penyerahannya sebenarnya satu objeknya, nah itu tidak boleh. Jadi 60 juta totalnya itu gitu. Jadi ini syarat kumulatif harus dua-duanya. Kalau penghasilannya di atas PTKP ya meskipun di bawah 60 juta nilai pengalihannya ini tetap terutang gitu. Demikian juga dia di bawah PTKP tapi penyerahannya di atas 60 juta ya dia tetap terutang seperti itu. Kemudian yang kedua pengecualiannya adalah orang pribadi. Yang pribadi dulu kita bahas. Jadi dia melakukan pengalihannya dengan cara hibah, gitu ya, dengan cara hibah kepada yang boleh, yang dikecualikan, maksudnya yang tidak terutang itu adalah keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi ke atas ya, lurus 1 derajat ke atas. Jadi cuma boleh ke ayah, orang tua, atau ke bawah ke anak. Gitu, hanya itu saja. Kemudian badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, kooperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil. Nah, itu dia dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalau badan itu hibahnya yang dikecualikan sama juga sih sebenarnya. Jadi badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial yayasan, kooperasi atau orang pribadi yang menjalankan mikro dan kecil. Hibah ini tidak terutang PPh pasal 4 ayat 2. Selain hibah yang dikecualikan ini berarti dia tetap terutang gitu ya. Misalnya hibah kepada cucu gitu ya. Hibah kepada kakek misalnya itu tetap terutang. Kemudian pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris itu juga tidak terutang. Nah, kalau waris ini kan bisa mewariskan kepada siapa saja sebenarnya, tapi sesuai ketentuan ya, sesuai ketentuan. Jadi ke istri. Nah, kalau ke istri kan di sini kalau hibah ke istri itu kan kena nih kalau di sini. Tapi kalau waris ke istri dia nggak kena. Waris ke anak dia nggak kena seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jadi badan yang melakukan pengalihannya itu dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Jadi yang ini kan harus ada permohonannya ya, penggabungan, peleburan atau pemekaran usahanya itu menggunakan nilai buku untuk penilaian aktifanya, revaluasi aktiva tetapnya. Nah, itu ada, dia harus memenuhi ketentuan itu. Nah, jika memenuhi ketentuan itu, dia tidak terutang karena tidak termasuk dalam kategori penyerahan sebenarnya. Nah, kemudian orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hartanya berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah atau pemanfaatan with operating transfer ya, terus kemudian atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan, itu juga tidak terutang. Kemudian terakhir, dia orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Bisa jadi terjadi seperti itu, jadi misalnya kayak kedutaan, kantor perwakilan organisasi asing, itu kan bukan subjek, tidak bukan subjek pajak.
pemerintah termasuk di dalamnya itu juga bukan subjek pajak, dia melakukan pengalihan harta, dia tidak terutang PPh pasal 4 ayat 2. Karena syarat subjektifnya saja tidak terpenuhi gitu ya. Saat terutangnya saat syarat terutangnya pajak itu dia harus memenuhi ketentuan subjek dan objeknya. Nah, kemudian berdasarkan PP 71 tahun 2008 itu yang berlaku gitu ya. Yang berlaku sebelum PP 34 tahun 2016 dulu ditentukan gitu ya bahwa nilai pengalihan hak adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan nilai jual objek pajak tanah dan atau bangunan di pasal 4 ayat 2-nya. Nah, hal tersebut PP 71 tersebut menimbulkan celah gitu ya, menimbulkan celah sehingga banyak yang tidak atau memanipulasi nilai transaksi yang ada di akta pengalihan haknya gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh, dia menyebabkan banyak notaris atau PPAT melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dia masih menggunakan NJOP. Jadi sesuai dengan NJOP-nya, karena di ketentuan dia dibilang mana yang lebih tinggi antara NJOP dengan akta pengalihan hak. Ini ekstrim ya. Itu nilai transaksinya sama dengan NJOP, which is nggak mungkin gitu ya. NJOP itu sangat rendah. NJOP di kita itu masih sangat tidak update gitu ya. Nilainya tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Yang ekstrimnya dia pakai NJOP, itu sudah sangat mencurigakan sekali. Nah, sering terjadi oleh ketika melakukan validasi itu kan diajukan ke KPP ya. Jadi intinya validasi adalah bahwa pajak yang dibayar itu sudah sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Ini kan seperti itu. Dokumen-dokumen juga semuanya sudah lengkap. Nah, ketika sesuai dengan NJOP, biasanya KPP akan mencurigai itu dan akhirnya melakukan penelitian lapangan untuk membuktikan nilai transaksinya gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, banyak juga akhirnya dia dinaikin. Saya ingat juga dulu saya juga sering melakukan hal yang sama gitu ya, selalu melakukan hal ini gitu. Kalau ketika dia sama NJOP itu jelas nggak mungkin gitu. Transaksi sama dengan NJOP itu jelas nggak mungkin terjadi gitu. Jarang sekali, kalaupun ada ya mungkin ada gitu ya. Cuma itu adalah red flag awal tuh pasti gitu ya. Masa nilai transaksi NJOP, karena nilainya itu bahkan bisa berkali-kali lipat sebenarnya nilai wajarnya itu dari NJOP yang ada di situ. Bahkan di beberapa tempat itu bisa 10 kali lipat. Pondok Indah misalnya, Menteng itu bisa 10 kali lipat gitu ya daripada NJOP-nya. Nah, untuk ngakali itu kemudian dia naikin tuh 30% dari NJOP gitu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu. Nah, ini apa namanya? Untuk memanfaatkan loophole yang memang ada di peraturan PP 71 tahun 2008. Nah, kemudian di Per 18 tahun 2017 ada penilaian material gitu ya terkait dengan validasi SSP ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memastikan lokasi dan luas tanah yang dicantumkan dalam surat pernyataan WP sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini bisa datang gitu ya, bisa datang, atau sayangnya adalah kita kekurangan orang gitu ya, dan kekurangan waktu dan tenaga untuk itu, karena transaksi ini sangat banyak sekali di beberapa tempat gitu ya, di beberapa KPP itu sangat banyak sekali. Biasanya selain dia datang ke lokasi gitu ya, itu kita juga bisa percaya gitu dengan SHM-nya atau apa namanya, surat hak miliknya gitu ya. Di situ tercantum berapa. Terus kita juga ngelihat data PBB-nya, kalau sudah sesuai biasanya kita ya berarti sesuai secara lokasi dan luas tanahnya. Nah, yang rumit adalah kebenaran nilai. Karena bukti yang kedua, meneliti kebenarannya atas pengalihan atas tanah dan bangunan atau perubahan BPJB atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam bukti penjualan, bukti transfer, bukti penerimaan uang dalam hal pengalihan tanah dan atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Ini yang sulit gitu. Karena ini kan kita buktinya ada gitu ya, dan buktinya biasanya sangat sederhana seperti kwitansi, itu aja sudah sah kan, bukti yang sah gitu ya. Nah, satu-satunya cara kita untuk melakukannya adalah kita datang ke lapangan gitu ya, kita datang ke lapangan, kita tanya orang, kita tanya penjualnya, kita cek pembelinya, kalau mereka udah kong kali kong ya kita nggak bisa apa-apa.
Nah, paling kita bisa membuktikan kembali dengan harga wajarnya gitu ya, nilai wajarnya gitu. Nilai wajarnya di situ berapa, kalau terlalu jauh, ya mau nggak mau transaksi ini harus kita dalami lebih lanjut gitu ya. Ya kan karena dua-duanya udah kong kali kong, penjual pembelinya ngakunya nilainya sekian aja gitu misalnya. Ya udah kalau gitu bukti penerimaan uang nilai segitunya gimana? Jangan hanya kwitansi saja, banknya gimana? Ininya banknya gimana? Yang agak rumit ketika transaksinya tunai dan itu tidak sedikit gitu ya, ngakunya tunai gitu ya. Tapi kalau nggak tunai ya kita bukti banknya, transaksi rekening koran berapa bulan terakhir dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian menentukan kewajaran nilai pengalihan hak dan atas tanah dan atau bangunan atau perubahan PPJB atas tanah dan atau bangunan yang dinyatakan oleh wajib pajak dengan harga pasar berdasarkan pendekatan penilaian appraisal dalam hal pengalihan hak berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa atau melalui tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, dan cara lain yang disepakati oleh para pihak. Huruf C ini intinya ketika ada hibah, pokoknya tidak melibatkan uang ya, tukar menukar, waris, dan lain sebagainya, atau ketika transaksi dengan ada hubungan istimewa, kita menggunakan harga wajar. Nah, ini ketika kita kesulitan untuk menentukan gitu ya, kita bisa minta bantuan penilai di situ. Di DJP sendiri kita punya penilai sendiri, atau bisa juga punya pakai penilai independen misalnya, atau cara lain. Intinya pihak-pihak yang memang berkompeten untuk menilai kewajaran dari nilai objek pajaknya sendiri gitu. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan berapa nilai pengalihan yang wajar. Nah, kemudian BM. Hunian mewah itu dia dikenakan PPN BM. Nah, ini aturan sebelumnya di PMK nomor 35 tahun 2017, jadi misalnya PTA sebagai developer atau pemilik awal apartemen X menjual kepada PTB sebagai investor apartemen X. Nah, di peraturan PMK nomor 35 tahun 2017 itu, jadi apartemen, kondominium, townhouse, dan jenis strata title dan sejenisnya, jadi strata title biasanya dalam bentuk apa namanya, sertifikatnya bukan hak milik gitu ya, biasanya berupa unit gitu, bukan berupa tanah bangunan, makanya dia namanya strata title, setara dengan surat hak milik atau SHM atau HGB dan lain sebagainya. Strata title seperti itu, nilainya itu adalah 10 miliar atau lebih, dia kena tarif PPNBM 20%. Ya, 10 miliar atau lebih. Nah, 10 miliar ini ternyata banyak sekali teman-teman. Apartemen harga 10 miliar itu banyak dan itu kategorinya sebenarnya nggak terlalu mewah. Sehingga per 10 Juni 2019 dirubah aturan itu. Jadi PMK nomor 86 tahun 2019 nilainya itu dinaikkan. Yang kena PPNBM adalah yang di atas 30 miliar. 30 miliar maksudnya 30 miliar atau lebih gitu ya. Minimal 30 miliar dia kena PPNBM 20%. Nah, selain PPNBM, hunian mewah itu juga kena PPh pasal 22. Itu sama, PTA sebagai developer dia menyerahkan kepada PTB sebagai investor, dia diatur sebelumnya di PMK 215 PMK 90 tahun 2015. Nah, itu yang kena PPh 22 itu adalah yang pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi. Nah, ini juga kembali banyak sekali gitu ya, apartemen, tapi khusus apartemen ya, lebih sejenisnya, jadi yang bentuknya bangunan gedung tinggi gitu biasanya, bukan tanah, bukan rumah yang berupa apa namanya, unit yang berupa rumah dan tanah, bukan seperti itu, tapi apartemen kondominium yang luasnya 150 meter persegi atau lebih dan nilainya di atas 5 miliar, dia kena PPh 22, jadi 5% kali harga jual. Nah, kembali 5 miliar itu banyak sekali, apalagi dari 10 miliar aja banyak, apalagi 5 miliar gitu ya, dan tarifnya terlalu tinggi, dinilai terlalu tinggi, sehingga menurunkan penjualan dan lain sebagainya. Sama per 19 Juni 2019 dirubah dengan PMK 92 tahun 2019, nilainya dinaikkan menjadi 30 miliar, dan bangunannya sama, atau yang bangunannya lebih dari 150 meter persegi per unitnya.
Nah, itu tarifnya juga turun dari 5% menjadi 1% untuk menggairahkan pasar properti dalam negeri lah intinya. Nah, ini sebagai salah satu contoh gitu ya, kalau teman-teman lihat brosur di perumahan gitu atau brosur apartemen biasanya ada seperti ini gitu ya, informasi yang ada di brosur tersebut. Nah, kalau nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunannya itu kan berarti PPH ya, pengalihan hak atas bangunannya secara PPH nilainya adalah nilai yang sesungguhnya atau seharusnya diterima atau diperoleh. Sesungguhnya adalah jika tidak ada hubungan istimewa, seharusnya adalah ketika ada hubungan istimewa itu yang menjadi dasar dikenakannya PPH pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Sementara kalau PPN-nya, harga jualnya adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipotong dan potongan harga dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang seharusnya diminta. Nah di sini kan tidak hanya harga jualnya saja gitu ya, karena di sini ada tanda jadi gitu ya. Kemudian ada IMB penyambungan energi bersih itu ditagihkan, dan ketika nilai itu kontrak itu adalah kontrak dari penjual kepada pembeli gitu ya, termasuk penyediaan ini semua itu adalah transaksi antara penjual ke pembeli, karena seharusnya kan IMB masing-masing penyambungan air bersih listrik itu kan menjadi tanggungan sebenarnya oleh si pembeli sebenarnya. Ya kalau pembeli membayarkan sendiri ini semua, maka nilai ini tidak dikenakan PPH maupun PPN. Tetapi ketika nilai ini termasuk unit itu pembeli sudah terima bersih, semuanya sudah bersih gitu ya. Nah itu nilai itu termasuk dalam PPH meskipun biaya-biaya itu nanti akan dibayarkan oleh penjual kepada pihak-pihak lain gitu ya. Cuma ketika itu di dalam kontrak merupakan udah include, nah, ketika udah include seperti itu maka dia dikenakan PPH atau PPN, kecuali dia bisa memisahkan gitu ya, secara kontrak memang dipisahkan, nilai jualnya sekian, nilai pengurusan listrik sekian, penyambungan air bersih sekian gitu ya, AJB sekian misalnya atau apapun semua biaya dirinci, maka yang dikenakan memang harga jualnya saja. Tapi kalau nggak dirinci, karena biasanya include saja gitu, karena memang hal-hal ini memang meskipun menjadi tanggungan oleh si pembeli, tapi dia memang penjual yang harus ngurus gitu ya, harus ngurus karena melibatkan dua belah pihak gitu ya. Sehingga semua penerimaan uang oleh penjual itulah yang dikenakan PPH dan PPN. Ya, selanjutnya itu tadi untuk real estate. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya? Mas, izin bertanya. Silakan. Untuk saat terutang PPN yang di skema KPR itu, kenapa yang saat terutangnya PPN-nya di pembayaran dana dari bank ke developer, bukan di saat penyerahan kunci gitu, Mas? Makasih. Ya, jadi karena biasanya penyerahan kunci itu dilakukan setelah si developernya itu menerima pembayaran dari bank. Sederhana itu sih sebenarnya gitu. Jadi mana yang lebih dulu antara pembayaran atau penyerahan. Nah, ketika yang didahului adalah pembayaran, ya maka yang terutang adalah ketika pembayaran gitu ya, ketika diterimanya uang. Nah, tapi kalau ada kejadian gitu ya, yang saya belum pernah temui sebenarnya, penyerahan kunci dulu, baru pembayaran dari bank yang kepada developer, ya itu pas pada saat penyerahan kunci. Gitu. Jadi mana yang lebih dulu sebenarnya? Cuma kan dari prinsip si bisnis sendiri tentunya, karena KPR itu kan kemungkinan gagalnya tetap ada ya, dan tidak kecil gitu ya. Jadi pasti si developer itu dia pengen memastikan bahwa memang jual belinya tidak ada masalah meskipun sudah akte ya. Saya juga beberapa kali menemui juga meskipun sudah akte itu pun gagal di pembayaran ke bank dan dari pembayarannya gitu ya. Umumnya itu sebenarnya
So, saya kembali ke slide-nya. Nah, umumnya adalah di sini ini tidak apa namanya, tidak jeda waktunya tidak terlalu jauh gitu biasanya ya. Setelah selesai akad menghadirkan penjual, pembeli, notaris, dan pihak bank biasanya ada 4 pihak yang biasanya hadir pada saat itu. Nah, di situ biasanya cuma beda sehari dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penyerahan kunci baru berikutnya gitu. Baru mungkin ada jeda waktu gitu ya. Makanya apa namanya? Jadi karena tetap didahului, tetap ada kemungkinan dia gagal meskipun sudah akad sebenarnya. Makanya developer itu biasanya nyari amannya dia ketika memang sudah masuk ke dalam rekeningnya dia, baru diserahkan kuncinya. Tapi kalau memang ada kejadian kebalik gitu ya, misalnya ada kejadian kebaliknya pada saat penyerahan kunci. Gitu, Siti. Oh, tapi Mas, kalau untuk faktur pajaknya tetap developer sama wajib pajaknya kan ya, Mas ya? Betul, tetap developer sama wajib pajaknya. Dia masuknya, saya agak lupa namanya, istilahnya apa ya? APHT kalau nggak salah. Jadi barang itu barang yang dijaminkan, apa namanya, unitnya itu merupakan unit yang dijaminkan, tapi fakturnya tetap antara penjual kepada pembeli gitu ya. Meskipun faktur itu tidak akan bisa diterima oleh si pembeli sampai dengan dia melunasi semua KPR-nya. Jadi sertifikat, faktur, dan lain sebagainya itu dipegang oleh bank dulu gitu ya. Tapi betul, penyerahnya tetap dari penjual kepada pembelinya, bukan kepada banknya. Oh iya Mas, paham. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya Bang. Yes, gimana Bram? Saya itu masih penasaran sebenarnya sama yang namanya PPJB itu. Kenapa sih kalau di pengenaan PPh pasal 4 ayat 2-nya itu dibedakan atau dibagi menjadi dua? Ada yang ketika dia itu dikatakan pengalihan dan ada satu lagi yang dikatakan PPJB. Padahal kan itu tarifnya sama juga dua-duanya gitu. Apa sih beda utama antara pengalihan dengan PPJB dan kenapa kok ada dimunculkan namanya PPJB itu? Terima kasih. Ya, karena dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena pengalihan itu ya berarti memang sudah terjadi pengalihan dari penjual kepada pembeli, gitu ya. Biasanya sudah terjadi pengalihannya gitu. Jadi memang terutang PPh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. PPJB seperti namanya, perikatan jual beli gitu ya. Belum ada unsur pengalihan sebenarnya. Belum ada unsur pengalihan. Nah, tapi itu menjadi dasar, ini PPJB atau pengalihan itu menjadi dasar, intinya menjadi dasar PPh pengalihan hak tanah atas tanah bangunan. Kalau ada pengalihan, yang pertama jelas ketika ada pengalihan terutang PPh gitu. Ini intinya adalah siapa yang terutang. Kalau ketika pengalihan, yang terutang sudah pasti dia penjualnya gitu ya. Siapa yang terutang sebenarnya. Nah, ketika PPJB itu bisa penjual atau pembeli sebenarnya yang terutang. Umumnya kan yang penjual ya, umumnya gitu ya. Umumnya itu kan penjual. Di PPJB pun gitu, umumnya penjual gitu ya, penjual yang namanya tercantum di dalam PPJB. Itu yang nantinya terutang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, akan tetapi seperti yang tadi saya bilang, ada kejadian gitu, jadi PPJB-nya itu berubah pembelinya. Nah, ketika terjadi perubahan pembeli, pertama misalnya Tuan A atau developer PT A, dia menyerahkan kepada Tuan B gitu ya. Nah, itu ternyata berubah nantinya, pembelinya itu dirubah dari PPJB-nya itu ada perubahan PPJB, jadi Tuan A ini dia mengalihkan kembali kepada Tuan B gitu ya. Tuan B mengalihkan kepada Tuan C, sehingga sebelum proses itu selesai, sebelum proses itu selesai adalah sebelum akad, sebelum dibalik nama kepada Tuan A, itu dialihkan dari Tuan A ke Tuan B. Itu sering terjadi, Tuan B ke Tuan C, itu sering terjadi gitu ya. Ketika itu berarti sebenarnya dia ada 2 kali pengalihan sebenarnya, meskipun belum ada dokumen-dokumen di belakangnya, dokumen seperti AJB, dokumen SHM-nya dirubah, misalnya namanya balik nama, itu belum terjadi, tapi sebenarnya secara substansi itu ada 2 kali pengalihan. Dari PT A kepada Tuan B,
dan pengalihan dari tuan B kepada tuan C. Itu ketika ada peralihan PPJB. Soalnya ketika belum akta, belum AJB, belum dibalik nama, itu ketika ada pengalihan, maka kan karena sebelum balik nama kan otomatis si sertifikat hak milik itu tetap atas nama PTA kan gitu. Nah, seharusnya dibalik namakan kepada tuan tuan B, kepada tuan B. Nah, sebelum itu terjadi, tapi di tuan B ini mengalihkan kepada tuan C, maka itu sebenarnya ada pengalihan dari tuan B ke tuan C meskipun belum dibalik nama gitu loh. Jadi secara substansi dia sudah ada pengalihan, secara formnya belum. Gitu ya, paham di situ Bram. Jadi secara formulir, secara formalnya itu belum, karena formalnya itu adalah pengalihannya ketika ada hak miliknya itu berganti gitu ya. Yang seperti yang tadi, yang pengalihan atas tanah bangunan sudah jelas gitu ya, pengalihan dari penjual kepada pembeli, di situ haknya berganti, dibuktikan dengan di sertifikatnya haknya diserahkan dari PTA ke tuan B. Nah, ketika terjadi seperti ini, PPJB-nya dia berganti pembelinya gitu ya, sehingga PPJB-nya yang direvisi, instead of diselesaikan dulu transaksi antara PTA dengan tuan B sampai selesai, sampai balik nama, kemudian habis itu baru tuan B menyerahkan kepada tuan C, dibalik nama lagi. Ketika dalam prosesnya masih di tahap PPJB, itu dimungkinkan pakai namanya perubahan PPJB saja. Nah, tapi secara substansi, meskipun secara formalnya belum berganti gitu ya kepemilikannya, secara substansi sudah ada 2 kali penyerahan dari PTA kepada tuan B dan dari tuan B kepada tuan C. Nah, ketika itu terjadi, maka yang kedua tadi yang berlaku. Jadi PPh tanah dan atau bangunan itu terutang dari pihak pembeli yang namanya tercantum di PPJB yang pertama. Jadi tuan B tadi dia di situ ada penyerahan, dianggap ada penyerahan kepada tuan C dengan nilai sesuai dengan nilai transaksi. Biasanya seperti itu. Gitu, Bram. Baik, Bang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, sebelum saya lanjutkan, saya izin ngambil minum dulu. Sebentar ya, teman-teman. Oke, lanjutkan ya. Jadi yang berikutnya adalah konstruksi. Nah, sektor usaha konstruksi itu juga erat hubungannya dengan PPh final, tapi tidak semua gitu ya. Tidak semua pekerjaan konstruksi, yang bekerja di sektor usaha konstruksi itu hanya menyerahkan atau melakukan usaha yang bersifat final. Nanti akan coba kita lihat. Nah, peraturan yang terkait dengan usaha konstruksi ini cukup banyak
Jadi yang pertama tentunya Undang-Undang PPH kita, Undang-Undang PPN, Undang-Undang KUP, kemudian PP 51 yang merupakan perubahan yang itu terakhir di PP 51 tahun 2008. PP 51 tahun 2008 yang dirubah terakhir di PP nomor 40 tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan jasa konstruksi. Kemudian PP 28 tahun 2000 itu dasarnya dirubah di PP nomor 4 tahun 2010 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. PMK 153 tahun 2009 yang terbaru merupakan perubahan dari PMK 187 tentang tata cara pemotongan penyetoran pelaporan dan tata usaha PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Kemudian Permen PU nomor 8 tahun 2011 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi. Kemudian SI nomor 5 tahun 2008 tentang penyampaian PP nomor 51 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Coba kita bedah satu persatu. Nah, di sini bentuk jasa konstruksi itu bisa usaha perseorangan, bisa badan usaha nasional, bisa juga badan usaha asing. Nah, syaratnya apa? Ketika usaha perseorangan, dia dikategorikan sebagai jasa konstruksi, gitu ya. Itu yang pertama, dia harus memiliki surat keterampilan kerja konstruksi atau KTK. Dia diregistrasi oleh LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, jadi harus diregistrasi di situ dan memiliki TDUP, tanda daftar usaha perseorangan. Baru dia dikategorikan sebagai pengusaha perseorangan yang melakukan jasa konstruksi. Kemudian kalau badan usaha nasional, dia berbadan hukum, PT, bisa koperasi juga. Kemudian juga bisa badan usaha yang bukan badan hukum, seperti CV atau firma. Itu bukan badan hukum, bukan PT koperasi seperti itu ya. Bisa dua-duanya. Kemudian bisa juga badan usaha asing. Badan usaha asing didirikan dan berdomisili di luar negeri, jadi di luar negeri posisinya. Dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Kemudian bisa juga badan usaha asing tadi, yang berada di luar negeri tadi, joint venture. Gitu ya, bentuknya adalah joint venture. Nah, yang joint venture ini dia harus dengan perusahaan yang ada di dalam negeri yang berbentuk PT. Di sini ketentuannya berbentuk PT. Jadi bisa 3 ini yang melakukan penyerahan jasa konstruksi. Nah, kemudian proses bisnisnya sendiri. Tadi sudah kita lihat proses bisnisnya si real estate, sekarang kita lihat proses bisnisnya dari jasa konstruksi. Intinya kita lihat dulu di sini yang termasuk jasa konstruksi apa saja gitu ya. Jadi yang termasuk jasa konstruksi di PP 51 tahun 2008 adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi. Jadi konsultasi perencanaannya dulu. Perencanaannya itu ada sendiri, pekerjaan konstruksi, kemudian jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kemudian jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Ini bisa berada di satu badan usaha, bisa yang berada di badan usaha yang berbeda, gitu ya. Jadi konsultan konstruksi, perencana konstruksi itu bisa ada sendiri, gitu ya. Ada yang khusus hanya perencana saja, dia bikin plan awal, dia bikin feasibility study, itu ada perusahaan sendiri. Ada yang cuma fokus di pelaksanaan pekerjaan konstruksi aja, ada yang fokus di pengawasan pekerjaan konstruksi saja, ada yang bisa melakukan semuanya, gitu ya. Perusahaan yang besar biasanya yang bisa melakukan semuanya. Nah, pekerjaan konstruksi sendiri adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Nah, tapi pekerjaan konstruksi sendiri melibatkan tadi itu perencana, pelaksanaan, dan pengawasan, gitu ya. Nah, dengan diketahuinya itu, jadi tahap pertama ketika melakukan pekerjaan konstruksi itu adalah perencanaan atau planning di situ. Di sini siapa yang mau dipakai, membuat term of reference-nya, survei, lokasi surveinya, dan lain sebagainya. Kemudian
feasibility study kelayakan proyeknya, pemilihan desainnya, schematic design, program, dan budget, financing, dan lain sebagainya itu diatur di perencanaan. Sampai ketemu pokoknya nilai proyeknya berapa lah, intinya seperti itu. Perencanaan itu hasil akhirnya biasanya seperti itu, proyeknya seperti apa nilainya gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu perancangan. Perancangan dia atau desain dia ada preliminary design atau desain awal gitu ya. Jadi kriteria desain, schematic design, program diagram block plan, rencana tapak, potongan denah, set plan tata ruang, estimasi cost itu ada di preliminary design. Nah, kemudian development design itu perhitungan yang lebih detail lagi. Nah, di tahap perencanaan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang punya atau pihak yang punya proyek gitu ya. Pihak yang punya proyek dia perencanaan ini dilakukan biasanya oleh konsultan konstruksi memang gitu ya. Kemudian setelah rancangan itu selesai, kemudian pengadaan atau lelang untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana gitu ya. Nah, ini biasanya oleh apa yang tadi itu yang pihak kedua pelaksanaan konstruksinya, nanti dia bid di situ. Perusahaan-perusahaan yang berkualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, di sini tujuannya menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor. Ketika proyeknya besar sekali itu kan bisa juga sejumlah kontraktor di situ yang mengerjakan sebagai subkontraktor yang melaksanakan konstruksi di lapangan. Jadi ada satu kontraktor besar atau join atau apapun itu, kemudian bisa juga yang lainnya itu disubkan ke berbagai kontraktor yang lebih kecil gitu. Di sini ada ketentuannya kalau nggak salah yang tadi Permen PU-nya gitu ya. Jadi untuk nilai kontraknya berapa itu hanya perusahaan misalnya kualifikasi besar yang bisa masuk gitu ya. Sementara kalau menengah itu hanya yang menengah dan kecil yang bisa masuk. Sementara yang besar tidak boleh masuk ke situ. Jadi itu diatur di Permen PU-nya kalau nggak salah. Nah, kemudian tahap terakhir adalah pelaksanaan konstruksinya gitu ya. Bukan tahap terakhir. Nah, berikutnya setelah pengadaan lelang, ditunjuk kontraktornya siapa yang akan melaksanakan, itu dilaksanakan konstruksi berdasarkan rencana yang sudah ditentukan di awal. Itu kemudian baru ada pengawas konstruksi. Ini juga biasanya ada pihak sendiri gitu ya, karena dia untuk memastikan bahwa rancangan itu sesuai dengan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan rancangannya. Nah, pengawas ini bisa berasal dari konsultan perencana yang sama. Itu umum terjadi, jadi konsultan perencana dan juga pengawas dia nantinya gitu untuk memastikan ini terjadi. Nah, biasanya kalau konstruksi ini pihak yang terpisah dengan konsultan perencana dan pengawas. Kenapa demikian? Ini untuk good governance sebenarnya. Biasanya dia perusahaan yang berbeda biasanya gitu ya. Cuma tidak menampik kemungkinan gitu ya perusahaan yang berbeda berada di grup yang sama. Nah, gitu-gitu yang memang kita tidak bisa menghindari. Cuma biasanya untuk good governance itu dipilih perusahaan yang berbeda. Kenapa? Karena jika yang merancang dia, mengerjakan dia, yang ngawasin dia, nah kita bisa tahu bahwa tidak ada fraud di dalamnya bagaimana kan gitu. Nah, biasanya makanya kalau perencana pengawasan itu sangat umum berada di satu perusahaan, sementara kalau pelaksana itu di perusahaan yang lain, biasanya begitu. Nah, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Diatur di PP 51 tahun 2008, diubah terakhir di PP 40 tahun 2009. Jadi atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Mekanismenya, dia bisa dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong, atau di-store sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak. Nomor 2 ini paling gampang adalah ketika pengguna jasanya atau pembelinya melakukan transaksinya itu merupakan orang pribadi umumnya. Jadi dia store sendiri atau bukan subjek pajak gitu ya. Misalnya kontraktor dia membangun bangunan atas
punya si kedutaan, punya organisasi asing, maka dia di-store sendiri oleh penyedia jasa. Atau orang pribadi gitu ya, misalnya Raffi Ahmad, dia pasti pakai kontraktor kan, nggak mungkin dia bangunnya tukang-tukang yang harian gitu kan. Nah, pakai kontraktor, Raffi Ahmad tidak sebagai pemotong karena dia orang pribadi gitu ya, sehingga dia di-store sendiri oleh penyedia jasanya, oleh kontraktornya, seperti itu. Selain itu, kalau transaksi antar badan usaha biasanya, maka pengguna jasanya yang memotong. Nah, besarnya PPh final atau jasa kontra adalah jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran dalam hal PPh store sendiri, di-store sendiri oleh penyedia jasa. Jadi jumlah yang dibayarkan lah itu yang terutang. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya jadi dibagi dua. Jadi jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan dan ini bukan pelaksanaan, perencanaan. Jasa perencanaan dan pengawasan. Nah, kalau pelaksanaan itu untuk kualifikasi kecil di 2%, kualifikasi menengah dan besar di 3%, dan tidak ada kualifikasinya dia 4%. Nah, kualifikasi ini diterbitkan oleh LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Tapi meskipun dia non-kualifikasi atau semua kualifikasi yang lain, dia harus memiliki SUJK, izin usaha jasa konstruksi. Baru dia kena PPh final pasal 4 ayat 2 ini. Nah, kalau jasa pengawasan, dia 4% bagi yang memiliki kualifikasi, 6% dari non-kualifikasi. Nah, ini ada ketentuannya di Permen PU-nya tadi. Kalau teman-teman tertarik, silahkan baca. Di situ ada cap nilai transaksinya di sana. Ada ketentuan-ketentuan kenapa dia kualifikasi kecil, kenapa dia kualifikasi menengah, kenapa dia kualifikasi besar. Ada cap transaksinya, berapa miliar gitu yang bisa diambil. Jadi ketika nanti ada proses lelang, ketika nilainya sekian, katakanlah 1 miliar gitu ya, itu nggak bisa yang menengah dan besar itu ngambil gitu ya, nggak boleh secara ketentuan. Dia ngambil pasti bisa kan, karena dia punya kekuatan modal gitu ya. Cuma tidak boleh ngambil karena dia ketentuannya untuk kualifikasi kecil memang. Gitu. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sehingga yang terutama yang raksasa-raksasa besar di dalam konstruksi kita itu tidak kanibal yang kualifikasinya kecil. Seperti itu. Jadi sudah ditentukan oleh Permen PU biasanya. Nah, ini juga related dengan pertanyaan dari minggu lalu ya, waktu kita membahas PPh pasal 23 gitu ya. Jadi di 23 itu ada juga gitu ya, imbalan yang terkait dengan jasa konstruksi. Nah, di sini pasal 23 tidak akan saya ulang, jadi intinya ada penghasilan yang terkait dengan sewa atau penghasilan lain dan imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi. Di sini ada jasa konstruksi, jasa konsultan konstruksi juga masuk di sini gitu ya. Dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, itu kena PPh pasal 23. Nah, di sini kan ada jasa konstruksi, jasa konsultan. Sama dengan di sini kan ada jasa konstruksi, jasa konsultan juga gitu ya, konsultasi konstruksi. Nah, itu diatur di PMK 141 gitu ya, tentang jasa lain yang dipotong PPh pasal 23 gitu ya. Kita langsung fokus ke huruf Y-nya, jasa lainnya. Itu jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Nah, di sini sebenarnya pembedanya dia kena 2% atau kena PPh final. Kalau yang dia meskipun dia melakukan konstruksi tapi dia nggak punya sertifikasi ini tadi, surat izin usaha dan juga benar, surat izin usaha dan juga kualifikasi seperti ini, kalau dia usaha perseorangan gitu ya, itu dia kenanya 23 kalau dia nggak punya. Tapi kalau dia punya, dia bisa kena 4 ayat 2 gitu ya. Kemudian juga termasuk huruf Z-nya, jasa perawatannya, ini dari instalasi pemasangannya, di sini perawatan, perbaikan pemeliharaannya, dia juga yang dilakukan oleh selain wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi, yang mempunyai izin. Jadi ketika mempunyai izin, dia dikenakan PPh final, sementara ketika dia tidak punya izin jasa konstruksi, dia mengerjakan pekerjaan konstruksi, maka dia dikenakan PPh pasal 23. Di situ bedanya ya berarti. Jadi bedanya ada di sertifikasinya.
Nah, kemudian perlakuan PPN atas pembayaran termin. Ini di penjelasan pasal 19. Jadi sebelum jasa pemborongan itu selesai dan siap untuk diserahkan, telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas bagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan pekerjaan dalam hal sesuai dengan ketentuan sebagian tersebut saat pembayaran PPN terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor. Jadi saat pembayaran yang pertama, ketika dia per termin, setiap pembayaran termin dia terutang PPN. Nah, kemudian selanjutnya setelah pembangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal itu, PPN terutang pada saat penyerahan JKP itu dilakukan meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima. Jadi ketika sudah diserahkan, maka sisanya terutang pada saat diserahkan. Kita ilustrasikan biar lebih jelas. Ya, ilustrasikan, jadi misalnya tanggal 1 April 2011, perjanjian pemborongan ditandatangani diterima pembayaran uang muka 20%. 1 Mei pekerjaan selesai 20%, pembayaran 1 Juni pekerjaan selesai 50%, pembayaran tahap Juni pekerjaan selesai 80%, pembayaran tahap 3, tanggal 25 Agustus selesai 100%. Dan bangunan tersebut diserahkan gitu ya. Meskipun baru diterima 80, sejauh ini baru ada pembayaran tahap 3 gitu ya. Kemudian baru tanggal 1 September 2011 diterima pembayaran tahap 4 19,90% dari harga borongan. 1 Maret 2012 diterima pembayaran lunas seluruh jasa pemborongan. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, pertama kenapa jeda di sini jauh gitu ya. Kenapa jeda di sini jauh? 5%-nya kenapa tidak dibayarkan? Padahal ini barang udah selesai, tapi kenapa 5%-nya dibayar akhir? Ini dibayar agak lama. Ini sangat umum gitu ya dalam usaha konstruksi kontraktor gitu ya. Jadi biasanya ada nilai yang ditahan agak lama gitu sebagai jaminan sebenarnya, sebagai jaminan kualitas bangunan. Biasanya nilainya berkisar 5%, 10% tergantung dari nilai kontraknya. Jadi memang agak lama, biasanya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ditahannya gitu. Setelah 1 tahun tidak ada masalah di bangunannya dikembalikan. Tapi ketika ada masalah dari bangunannya, biasanya ada garansi di situ. Nah, bisa antara diperbaiki oleh si kontraktornya, bisa juga dilepas. Ketika dilepas maka tidak dibayarkan sisanya. Itu sangat umum terjadi di usaha konstruksi. Makanya biasanya ditahan agak lama untuk yang sisa 5% atau 10%-nya. Itu yang untuk menjelaskan di sini kenapa jedanya jauh, yang di sini kan cuma hitungan bulan gitu ya. 1 bulan, sini yang jauh. Itu penjelasannya biasanya seperti itu. Dan itu memang prinsip yang lumrah terjadi. Nah, sekarang kita bahas saat terutang PPN-nya. Angka 1 sampai 4 itu terutang pada saat tanggal diterimanya pembayaran. Jadi setiap pembayaran itu dibikinkan faktur pajak. Dibikinkan faktur pajak di setiap pembayaran. Di sini ada faktur pajak atas uang muka, di sini faktur pajak atas pembayaran tahap 1, faktur pajak atas pembayaran tahap 2, dan faktur pajak atas pembayaran tahap ke-3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, angka 5 sampai 7 semuanya dia terutang di 25 Agustus gitu ya. Semuanya. Jadi di sini terutang sisa pembayarannya. Gitu ya. Jadi pembayarannya sudah dilakukan selama 4 kali ini gitu ya. Sisanya berapa itu terutang semuanya di 25 Agustus dan harus disetorkan pada saat itu sebenarnya. Meskipun pembayarannya belum selesai dilakukan. Kenapa? Karena sudah ada penyerahan di sini. Gitu ya. Jadi cukup jelas di situ. Saya rasa tidak terlalu rumit untuk hal ini. Nah, kemudian ada ketentuan tambahan terkait denda keterlambatan pembayaran termin atas jasa konstruksi. Kita lihat dari sisi PPh-nya dulu. Diatur di Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 480 Tahun 2001. Jadi memang sangat umum terjadi itu juga di di usaha konstruksi. Jadi ada denda keterlambatan pembayaran kewajiban dari pihak pemberi jasa. Jadi kontraktor itu di kontrak kan sudah ditentukan bahwa akan dibayarkan setiap tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Ketika meleset, maka si
apa namanya, si penerima jasanya itu dia dikenakan denda biasanya. Dendanya juga diatur di kontrak. Nah, denda keterlambatan pembayaran kewajiban kepada pihak pemberi jasa tersebut, jadi dendanya kan udah ditentukan di kontrak, dibayarkan kepada kontraktor berapa gitu ya. Nah, denda itu menurut S480 ini diberlakukan sama dengan bunga gitu ya, diperlakukan sama dengan bunga sehingga dia terutang, pembayaran denda itu terutang PPh pasal 23 15% gitu ya. Jadi dendanya itu diperlakukan sama dengan bunga. Dendanya ini di luar nilai kontrak ya teman-teman. Jadi kalau terlambat dia harus bayar sekian gitu ya. Nah itu dia terutang PPh bunga sebesar 15%. Nah kalau PPN berbeda. Jadi PPN denda tersebut apa namanya, kata keterlambatan pembayaran tersebut tidak merupakan harga yang seharusnya diminta, bukan bagian dari nilai kontraknya denda itu. Meskipun dia di kontraknya bukan merupakan bagian dari nilai kontrak, sehingga dia bukan bagian dari dasar pengenaan pajak dan dia tidak kena PPN untuk dendanya, gitu ya. Nah, tetapi tadi denda itu adalah ketika si penerima jasa, si pihak pembeli itu terlambat membayarkan membayarkan jasanya si kontraktor gitu ya. Nah, terlambat dia kena denda. Ini ada juga kejadian sebaliknya. Kejadian sebaliknya adalah si kontraktornya itu terlambat menyerahkan BKP-nya. Itu juga umum terjadi gitu ya. Jadi misalnya harus selesai katakanlah akhir Oktober atau apapun yang diterapkan di kontrak gitu ya. Dia meleset ke Desember. Kontraktornya itu kena denda gitu ya. Karena dendanya bisa macam-macam, bisa ngurangin nilai transaksinya, bisa dia membayarkan macam-macam. Nah, untuk prinsip keadilan tadi ketika denda dari si penerima jasa yang telat membayarkan kepada kontraktor itu nggak kena PPN, maka ketika ada denda yang sama gitu ya atau klaim dari penerima jasa sehingga biasanya sih berkurang gitu. Jadi misalnya ketika terlambat ya berarti katakanlah tadinya dibayar 100% jadi 95% saja karena tersisanya denda gitu ya. Nah, tetapi untuk prinsip keadilan karena tadi ketika dia denda terlambat si penerima jasanya itu denda terlambatnya itu tidak dikenakan PPN, maka ketika ada klaim atas keterlambatan penyerahan BKP yang berakibat mungkin pembayarannya biasanya umumnya soalnya pembayarannya turun, jadi yang tadinya dibayar 100% 90%, itu yang menjadi dasar pengenaan PPN tetap 100%, tetap sesuai nilai kontrak meskipun nilainya jadi lebih kecil karena terlambat atau ada tambahan. Pokoknya dia nilai yang jadi DPP PPN adalah nilai yang tercantum di dalam kontrak seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pengusaha jasa konstruksi selain melakukan kegiatan jasa konstruksi, ada beberapa bidang usaha dia yang juga terutang PPh yang tidak bersifat final. Sebagai contoh di sini penjualan barang scrap atas ya biasanya kan ketika kita melakukan jasa konstruksi ada barang-barang scrap tuh yang masih bisa dijual gitu ya, besi-besi sisa atau apapun itu. Nah, penjualan barang scrap tersebut itu termasuk objek PPh dan dia tidak final. Jadi harus masuk di SPD tahunannya si kontraktor itu harus masuk ke pos penghasilan lainnya dan dikenakan tarif PPh pasal 17 UU PPh yang berlaku gitu ya. Nah, termasuk juga barang scrap tersebut juga merupakan penyerahan yang terutang PPN. Jadi harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan tersebut. Itu untuk barang scrap. Kemudian untuk selisih kurs, jadi keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan PPh pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi termasuk ke dalam PPh finalnya gitu ya, ditambahkan di situ seharusnya karena dia termasuk dalam perhitungan nilai kontraknya. Gitu. Jadi ada laba selisih kurs dia kena final juga sebenarnya gitu ya, kena PPh final juga.
Nah, ini merupakan salah satu contoh penyajiannya gitu. Jadi di sini dipisahkan laporan laba ruginya, mana yang non final, mana yang konstruksi. Peredaran usaha konstruksi dia dimasukkan di lampiran 1771 lampiran 4 gitu, di SPT PPH Badan di pelaksana konstruksi. Kemudian di sini misalnya ada bunga tabungan dimasukkan di sini, pokoknya di semua yang bersifat final dimasukkan di lampiran 4 ini. Nah, kemudian untuk pengisiannya di SPT lampiran 1 ya, untuk di peredaran usaha dia jumlah antara final dan tidak final. Harga pokok penjualan juga jumlah antara final dan tidak final. Biaya usaha lainnya juga jumlah antara final dan tidak final. Kemudian penghasilan dari luar usaha juga semua dicantumkan di situ. Sampai ketemu nilai penghasilan atau komersialnya, tetapi yang penghasilan dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak ini merupakan yang bersifat final saja, gitu ya. Jadi makanya ini dipisahkan dua biar bisa dicantumkan ke dalam sini. Ini untuk perhitungan angsurannya tidak terlalu terkait kecuali di sini. Jadi di sini cuma diisi. Ini gabungan semuanya. Sementara kalau di sini diisi yang bersifat final saja berapa nilainya. Pindahan dari lampiran 4 tadi, lampiran 4 di sini. Nah, di sini ada jumlahnya, itu dipindahkan ke depan sini. Hanya itu saja sih kalau yang ini. Tarifnya tadi sudah dijelaskan, 2%, 3%, 4% untuk pelaksanaan konstruksi, pengawas dan perencana, dia 4% dan 6% tergantung kualifikasinya, itu untuk PPh finalnya, sementara untuk PPN sama-sama 10% semuanya. Nah, saat terutangnya, PPh final pasal 4 ayat 2-nya pada saat pembayaran, PPN-nya pada saat penyerahan BKP atau pembayaran jika pembayaran diterima sebelum BKP dan atau JKP diserahkan. Dasar pengenaan pajaknya jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak, tidak termasuk PPN. Tadi juga secara eksplisit saya jelaskan di depan. Pemotongan PPh final dipotong pengguna jasa, kemudian disetorkan sendiri bila pengguna jasa bukan pemotong pajak. Kalau yang dipotong, dia dipotong, setelah dipotong dia disetorkan tanggal 10, kalau dia disetor sendiri, dia disetor tanggal 15, bedanya di situ. Terus kemudian, jika ada kejadian ketika dipotong, ternyata kurang gitu ya, PPh-nya kurang, yang dipotongnya kurang besar gitu, maka atas selisihnya tersebut harus disetorkan sendiri oleh si penyedia jasa konstruksi. Ya, itu untuk jasa konstruksi. Sebelum saya lanjutkan ke perusahaan pelayaran, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau memang belum ada yang mau ditanyakan, saya izin melanjutkan ke perusahaan pelayaran gitu ya. Ketentuannya di pasal 15 Undang-Undang PPh, KMK nomor 417 tahun 96 dan SE 32 tahun 96. Memang sudah cukup lama. Ini seharusnya memang sudah harus diupdate sih sebenarnya gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di dalam pasal 15 UU PPh, Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan itu dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan pasal 16. Nah, di KMK 417 dijelaskan gitu ya, peredaran bruto yang dimaksud di pasal 15 tersebut. Jadi di sini kan menghitung penghasilan itu wajib pajak tertentu, dan ini dijelaskan di KMK 417 penghasilan itu wajib pajak tertentu seperti apa. Nah, sebelum ke penghasilan netonya, di peredaran brutonya dulu adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Itu kuncinya ya. Jadi subjek pajaknya adalah wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Kemudian apa yang dilakukan wajib pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri? Itu adalah pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di
luar negeri. Ini pelabuhan juga bisa jangan hanya dianggap ini untuk yang pelayaran saja, pelabuhan udara juga bisa disebut seperti itu. Penerbangan juga berlaku hal yang sama, penerbangan ke dalam negeri atau penerbangan ke luar negeri itu yang tercakup di dalam pasal 15 Undang-Undang PPH tersebut. Nah, penghasilan netonya, setelah kita tahu penghasilan bruto semua imbalan tersebut, penghasilan netonya bagi wajib pajak tersebut ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Itu untuk penghasilan netonya. Jadi norma penghasilan bruto, netonya, jadi tidak menghitung semua biaya gitu ya, nggak perlu. Jadi penghasilan netonya ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Nah, kemudian atas penghasilan itu tersebut terutang pajak penghasilan sebesar 2,64% dari peredaran bruto. Nah, PPh tersebut bersifat final. Kemudian di SE 32 di SE 32 dia ditetapkan subjek pajaknya adalah subjek pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri. Jadi memang perusahaan di luar negeri gitu ya. Meskipun dia aktivitasnya di dalam negeri, mengangkut dari barang atau orang dari satu pelabuhan ke pelabuhan di dalam negeri maupun pelabuhan dalam negeri ke luar negeri gitu. Dilakukan usaha melalui BUT di Indonesia. Nah, tadi di sini kita sebutkan gitu ya, besarnya penghasilan 2,64% gitu ya, itu hitung-hitungannya dari peredaran bruto gitu ya, hitung-hitungannya bagaimana sih gitu kan. Kalau bisa ketemu tarif efektifnya 2,64%, nah ini hitung-hitungan PPh pasal 25 kenapa ketemu 2,64%. Jadi tadi sudah ditetapkan ya, dari peredaran bruto yang diterima dia kena norma penghasilan neto 6%. Tarifnya sendiri sebenarnya adalah 30% dari dari penghasilan neto. Ada tarifnya 6% dari penghasilan neto sehingga ketemu 1,8%. Nah, 1,8% itu sehingga laba setelah PPh pasal 15 dia ketemu 4,2% gitu. Kan normanya 6% nih, norma 6%. Dari 6% kena 1,8%, berarti sisanya labanya tinggal 4,2% dari penghasilan bruto kan gitu hitungannya. Nah, 4,2% ini dia kena branch profit tax PPh pasal 16, saya lupa artikel berapa, artikel 7 kalau nggak salah, branch profit tax. Nah, itu kena 20%, sehingga dari laba setelah pajak gitu ya, branch profit tax laba setelah pajak ke PPh pasal 26, dia kena 0,84%. Sehingga laba setelah branch profit tax itu adalah 3,36%. Nah, laba tarif efektif PPh pasal 15-nya dihitung berarti dari pajak yang dibayarkan. Pertama pajak PPh final sebesar 1,8% dari penghasilan itu. Kemudian 1,8% totalnya gitu ya. Dari penghasilan bruto. Karena dia 30% dikali norma penghasilan itu 1,8%. Nah, kemudian pajak kedua adalah branch profit tax, efektifnya 0,84%, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan adalah 2,64% dari bruto gitu ya. Dari bruto itulah ketemu angka 2,64%. Nah, ini tambahan saja, jadi ada bunga royalti sewa dividen hadiah jasa, mana yang menjadi objek PPh pasal 2123, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, bagaimana dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja dia mempengaruhi utamanya di dividen gitu ya, yang di sini tadinya badan yang dikenakan dividen PPh pasal 23, orang pribadi dikenakan pemotongan PPh final. Kalau Undang-Undang Cika dia dikecualikan sepanjang diatur di dalam diinvestasikan di dalam negeri. Adakah objek PPh pasal 2126 untuk perusahaan real estate, konstruksi atau pelayaran? Ada. Ini tidak perlu saya ulang karena ini ketentuannya sama dengan yang kita bahas kemarin. PPh pasal 2123 tidak berubah.
ketika ada 21 dan 23, si perusahaan, baik kontraktor, perusahaan pelayaran, maupun perusahaan real estate, dia tetap harus melakukan kewajiban pemotongan. Karena PP 2123 adalah kewajiban pemotongan, tidak terkait dengan usaha atau sektor usaha dari perusahaan tersebut. Sebelum saya lanjutkan ke perusahaan UMKM, pembahasan terakhir kita, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait perusahaan pelayaran. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Ini Mas, terkait dengan penghitungan yang 2,64% tadi kan di situ ada tercantum tarif PPh pasal 26 yang 20%, Mas. Nah, itu kalau misal ada P3B gitu, Mas, dengan negara lain, itu mempengaruhi penghitungan ini apa tetap pakai 2,64%, Mas? Ya, jadi, sorry, dengan siapa ini? Restu, Mas. Dengan Restu, iya. Jadi, betul, ketika ini kan tadi penghitungan sebenarnya tarif efektif gitu ya, tarif efektifnya 2,6% gitu, langsung dikalikan ke situ. Tapi ketika nanti ada P3B, maka di sini disesuaikan memang blended profit tax-nya gitu, disesuaikan sesuai dengan P3B. Jadi bisa jadi nanti menjadi 1,8% tarifnya. Ketika P3B-nya bilang tidak ada blended profit tax di sana, mana ada beberapa negara yang seperti itu. Jadi betul, ini hanya hitungan gampang saja, 2,6% dari bruto. Ya, ketika kita mau menghitung kewajiban pajaknya dia. Tapi ketika ada P3B, dia akan disesuaikan. Demikian. Oh, baik, makasih, Mas. Berarti ini 2,64% ini nggak paten, ya? Sama. Nggak paten. Bukan merupakan tarif yang tertulis seperti, let's say, PPh konstruksi 4%, 2%, enggak. Karena dia tarifnya 30%. PPh 15 itu tarifnya 30% dari penghasilan itu. Ya, cuma tarif efektifnya dia 2,64%. Baik, demikian. Mas. Makasih, Mas. Sama-sama. Ada lagi? Oke, berhubung baterai laptop saya dan saya jauh dari charger tinggal 12%, maka saya eskalasi ke perusahaan UMKM. Di sini tidak terlalu rumit. Yes, gimana? Ya. Bisa nanya yang mengenai konstruksi tadi nggak, Mas? Konstruksi boleh. Mengenai konstruksi, Mas. Maria, Mas. Gimana? Kalau misalnya dia nanti ada pembengkakan biaya konstruksi gitu melebihi kontrak yang disetujui, berarti nanti bisa dibuat perubahan nilai kontrak ya, Mas, sehingga DPP-nya bakal menyesuaikan ke kontrak baru itu atau bakal tetap mengikuti kontrak? Halo? Tes. Nggak kedengaran ya, Mas? Tes. Ya. Gimana? Jadi kedengaran nggak, Mas? Pembengkakan biaya sampai dengan ketika ada perubahan. Oke, jadi intinya adalah ketika ada perubahan nilai kontrak, gitu ya, mungkin ada penyesuaian di tengah-tengah, yang menjadi dasar adalah perubahan tersebut jadinya, gitu ya. Intinya adalah nilai apa yang terutang PPh dan PPN adalah nilai yang sebenarnya diterima. Kan tadi seperti itu ya, rule of the game-nya, nilai yang sebenarnya diterima gitu ya, atau yang seharusnya diterima jika dia ada hubungan istimewa. Jadi ya memang kalau kontraknya berubah, ya nilainya di situ gitu loh. Cuma kan nilai kontrak itu kan ya kuncinya di situ sih kalau saya bilang sih gitu ya. Jadi kalau ada perubahan ya memang sesuai dengan yang perubahannya, karena keadaannya sesungguhnya kan seperti itu gitu ya. Diterima uangnya juga seperti itu gitu ya. Nah, tapi harus harus kita waspadai gitu ya, perubahannya itu masuk akal atau tidak gitu ya. Itu aja sih paling. Kita menjadinya pembuktian saja nantinya ketika kita sebagai sedang melakukan analisis perubahan nilai kontrak yang menurut kita tidak wajar, kita dalami gitu. Dasarnya dia merubah seperti apa dan lain sebagainya. Cuma kalau yang ditanya dasarnya adalah di perubahan terakhir tentunya. Gitu. Oh iya, Mas. Makasih, Mas. Sama-sama, Maria. Ada lagi? Saya lanjut sedikit. Perusahaan UMKM ini tidak terlalu rumit gitu ya. Karena teman-teman juga sudah paham gitu ya, apalagi yang sudah mengerjakan KTTA-nya terkait ini gitu ya.
Yang intinya UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Kenapa? Dasarnya kenapa UMKM diatur khusus dan dikenakan PPh final tersendiri gitu ya, yang memudahkan gitu. Kenapa seperti itu gitu ya. Nah, itu pertama adalah karena UMKM ini mendominasi perekonomian kita. Jadi jumlah unit usaha itu 98,8% itu UMKM. Tenaga kerja kita bekerja di 96,99% tenaga kerja itu bekerja di UMKM. Kontribusi UMKM pada PDB 60,3%, gitu ya. Dan juga UMKM ini dia resilient, dia tangguh. Jadi ketika usaha besar, usaha itu kan usaha-usaha terutama yang sektor-sektor lain itu kan tergantung sekali dengan pasar di luar negeri, dengan nilai tukar rupiah, dengan isu-isu makro, maka UMKM ini cenderung resilient, cenderung stabil gitu ya, tidak terlalu terpengaruh pada isu-isu makro gitu ya. Terpengaruh sih tetap gitu, inflasi tetap pengaruh, cuma pengaruhnya tidak sebesar usaha-usaha lainnya. Nah, apa yang menjadi subjek pajak UMKM ini gitu ya? Ya, bisa orang pribadi, bisa badan. Orang pribadi diberi waktu, jangka waktunya 7 tahun. Badan jangka waktunya 3 tahun untuk PT, untuk CV firma koperasi 4 tahun. Ini aturan yang terbaru ya, PP 23. Kalau PP 46 dia tidak ada jangka waktunya, jangan kita lihat di belakang perbedaannya. Jangka waktu dihitung kalau BP lama sejak PP berlaku, BP baru sejak dia terdaftar. Nah, yang tidak dikenai PP ini yang pertama, wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh. Ini juga bedanya, dia boleh memilih sekarang gitu ya. Memilih untuk menggunakan tarif umum atau menggunakan PP 23. Kemudian BP Badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A, ini insentif ya, yang penanaman modal asing dan lain sebagainya, yang dia tax holiday, kayak gitu-gitu, dia tidak dikenai pajak UMKM ini. BUT juga tidak termasuk yang dikenai UMKM ini, dikenai PP 23 ini. Kemudian yang keempat, dia CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini juga tidak dikenai PP ini. Alasan yang terakhir ini adalah kenapa tidak dikenai, karena CV itu kan sebenarnya sekumpulan orang gitu ya. Firma CV itu adalah sekumpulan orang. Pekerjaan bebas sendiri dari awal di PP 46 juga sudah tidak dikenai aturan PPh final UMKM tersebut. Sehingga CV yang terdiri dari kumpulan orang yang melakukan pekerjaan bebas juga, itu juga secara wajar sih seharusnya tidak dikenai PP ini juga. Jadi kena tarif umum dia. Seperti itu. Nah, kemudian objek pajaknya, dia penghasilan dari usaha, usahanya bisa macam-macam, apa saja gitu ya. Selain yang PPh final tentunya, dan bukan merupakan objek. Kemudian peredaran bruto setahun tidak melebihi 4,8 miliar, dan peredaran bruto tersebut di total dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang. Nah, itu dasarnya jumlah peredaran brutonya adalah 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Nah, kalau orang pribadi, gitu ya, meskipun dia ada pemisahan harta atau menjalankan hak kewajiban perpajakan sendiri antara suami istri itu PH atau MT, peredaran brutonya tetap gabungan antara peredaran bruto suami dan istri. Nah, tadi bukan subjek, sekarang kita bahas bukan objeknya. Yang bukan objek adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, dan lain sebagainya. Itu tidak dikenai PP 23 ini. Kemudian penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang dikenai PPh final, dan juga penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Contohnya, jadi PTA, dia memilih untuk dikenai 0,5% terdaftar Agustus gitu ya. Jadi Agustus Desember dia dikenai 0,5%. Nanti Januari kita lihat dulu sudah melebihi atau belum. Nah, tetapi jika dia memilih untuk dikenai PPh tarif umum, maka PTA wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP untuk menggunakan tarif umum atas penghasilan tersebut dan seterusnya dikenai
pajak sesuai dengan ketentuan umum. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri perbedaannya di PP 46 2013 dengan perubahannya PP 23 2018. Subjek pajaknya dia, saya akan sekilas saja, subjek pajaknya dia akan berubah, berbeda gitu ya. Tadinya cuma orang pribadi dan badan tidak termasuk BUT. Ini orang pribadi dan wajib pajak tertentu, PT, CV, firma, koperasi. BUT dia masuk pengecualian subjek pajak. Nah, pengecualiannya tadinya di PP 26 itu adalah perusahaan yang bersifat, perusahaan. Tempat usahanya itu tidak permanen, itu dikecualikan. Terus di sini juga untuk badan dia belum beroperasi secara komersial atau jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial mulai dan dihitung lebih 4,8 M dikecualikan. Sementara kalau di sini pengecualiannya adalah yang memilih untuk tidak menggunakan PP ini, terus PT atau CV atau firma yang melakukan pekerjaan bebas, penyerahannya pekerjaan bebas, BP badannya memperoleh fasilitas, dan BUT dia dikecualikan dari subjek. Jadi gitu ya, tidak lagi bicara masalah tempatnya permanen atau tidak permanen untuk di PP 23 ini. Batasan omset tidak ada yang perubahan, 4,8, tetap pengecualian objek juga tidak ada perubahan, tarifnya yang berubah dari 1% menjadi 0,5%. Yang tadinya tidak ada batas waktu, sekarang ada batas waktunya. Untuk BPOP 7 tahun, CV firma koperasi 4 tahun, PT 3 tahun. Dihitung kalau BP lama sejak BP berlaku, kalau BP baru sejak tahun pajak terdaftar. Penyetorannya juga sama, di store sendiri. Oh, enggak, penyetorannya beda, sorry. Kalau di store sendiri sama, kalau tadinya dia dibebaskan. Tapi dia nyetor sendiri semua gitu ya. Kalau di PP 46 dia nyetor sendiri semua, sehingga ketika dipotong pihak lain dia menunjukkan surat keterangan bebas. Intinya saya sudah nyetor sendiri kalau di PP 46 dulu. Sementara di PP 23 dia bisa store sendiri atau dipotong atau dipungut dengan tarif yang sama 0,5% gitu ya, dengan surat keterangan. Jadi kalau tadinya menunjukkan SKB, menunjukkan saya bebas dari pemotongan karena saya sudah store sendiri, dia seperti itu kalau PP 46. Kalau PP 23 dia memberikan surat keterangan untuk dipotong 0,5%. Itu tetap dipotong cuma 0,5% gitu ya. Kalau di sini kan dipotong, bisa aja dipotong kalau 23 kena 2% gitu ya, 21,5% dan sebagainya. Kalau di sini 0,5%. Penentuan pengenaan pajak beredaran bruto 1 tahun terakhir gitu ya, sama yang PP 23 juga seperti itu, 1 tahun terakhir. Penegasan untuk BPOP tadi yang status pisah harta atau memilih terpisah, tetap peredaran brutonya dihitung berdasarkan penjumlahan peredaran bruto suami maupun dan istrinya. Ya, ini tugas kemarin sudah kita sebutkan, kita jelaskan. Itu saja materi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya ingin sambil berpindah tempat dulu. Izin bertanya, Bang. Silahkan, dengan siapa? Lia. Pertanyaannya sama kayak Restu tadi, cuma bedanya di asal-usul tarif PPh pasal 15 itu kan ada yang 30% tadi, Bang. Itu kan seingat saya itu tarif PPh badan lama. Nah, kira-kira bisa disesuaikan nggak ya dengan aturan yang baru? Karena kan sekarang bukan 30% lagi. Terima kasih banyak, Bang. Ya, itu memang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi aturannya terlalu usang saya bilang. Dia makanya tetap pakai tahun 96 gitu ya. Sehingga belum merepresentasikan kondisi sekarang. Seharusnya penghasilan netonya sendiri juga mungkin perlu kita evaluasi. Terlalu besar kan juga kita sudah mengalami perkembangan zaman. Tapi ya 30% tarif yang lama, tarif yang berlaku di tahun itu gitu ya, seharusnya disesuaikan gitu ya. Itu kan tadi kita menghitung tarif efektif sebenarnya ya, bukan tarif baku kembali. Maka penghitungannya ya tarif efektifnya kita sesuaikan ulang sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini. Kalau sekarang 22% ya 22%. Gitu dia. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya?
Ya, gitu teman-teman. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan sekian. Gitu. Jika ada yang masih mau ditanyakan, masih penasaran, silahkan japri ke saya, nggak ada masalah. Itu ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kesabarannya. Mohon maaf keterlambatan saya tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya. Buat saya pribadi dan juga teman-teman semua. Selamat saya berikan waktu sisa untuk teman-teman siapa tahu mau nyicil tugas individu atau tugas kelompok, dipersilahkan. Masih mau diskusi dengan saya, dipersilahkan juga. Tapi forum ini saya tutup dulu, itu ya untuk efektivitas kita semua. Jadi saya bisa melanjutkan aktivitas, teman-teman bisa melanjutkan aktivitas, maka forum ini saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Terima kasih, Mas.